Jadi kayak garis fase ya kan, ke atas. Tes, cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Baik teman-teman sahabat nasihat sekalian, sebelum saya berbicara lebih jauh, mohon izin saya minta feedbacknya untuk teman-teman apakah suara saya jelas. Bisa dibantu di kolom komentar jika memang dirasa suara saya terlalu kecil atau mungkin berisik dan lain sebagainya. Oke, alhamdulillah jelas. Baik. Oke teman-teman, makasih banyak teman-teman. Baik teman-teman, untuk yang pertama, seperti majelis-majelis kita sebelumnya, alangkah baiknya kita mulai dengan mensyukuri nikmat Allah karena ditakdirkan untuk bertemu di dalam majelis yang mulia ini, di kelas intensif ini, yang mudah-mudahan tercatat sebagai amal solih, bentuk upaya ikhtiar kita mempersiapkan pranikah. Dan untuk teman-teman yang mungkin sudah di jenjang ta'aruf, bahkan khitbah dan lain sebagainya, semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi ikhtiar kita pada malam hari ini. Berikutnya, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sahabat nasihat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita memulai ada beberapa informasi penting terkait dengan kelas intensif hari ini, hari Jumat 30 Juli 2021. Dan mohon izin saya meminta perhatiannya dengan khusus biar teman-teman tidak bingung terkait dengan pelaksanaan teknisnya. Oke teman-teman, jadi yang pertama akan ada link presensi. Akan ada link presensi yang dibagikan di grup oleh admin di setiap akhir sesi kelas. Saya ulangi, akan ada link presensi yang akan dibagikan oleh admin di akhir sesi kelas. Dan kami menghimbau teman-teman sekalian, sahabat nasihat, peserta kelas intensif untuk memperhatikan setiap kolom isiannya. Ketika kolom isian nama lengkap, mohon diisi sesuai dengan identitas KTP. Jangan diisi dengan nama kunyah atau nama julukan lainnya ya. Kita mohon dengan sangat untuk menyesuaikan dengan kartu identitas. Tujuannya apa? Karena nanti insya Allah di hari Ahad, hari terakhir, akan kita bagikan sertifikat untuk teman-teman semuanya. Gitu teman-teman yang pertama. Untuk berikutnya yang kedua, untuk setiap pertemuan, khususnya terkecuali hari ini, kita akan memulai dari jam 8 sampai dengan 21.30. Kurang lebih 90 menit. Adapun rinciannya nanti kita akan menyampaikan materi dan kemudian ada sesi tanya jawab. Kami ulangi, insya Allah durasi sampai dengan pukul 21.30. Kemudian ada sesi materi dan juga ada sesi tanya jawab. Adapun teman-teman yang sudah mengisi link pertanyaan, link konsultasi, dan teman-teman admin juga sudah memfilter ya, menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema, dengan topik kita pada hari ini yang akan kita tampilkan di majelis kita hari ini. Baik teman-teman, yang terakhir informasi terkait dengan handbook ya atau PDF yang akan kita bagikan. Namun sebagai bentuk evaluasi dari teman-teman nasihat,
dan juga ikhtiar kita untuk semangat mencatat, ya, semangat mencatat dalam majelis. Maka untuk setiap pertemuan hanya akan ditampilkan PPT. Sekali lagi, untuk setiap pertemuan hanya akan kami tampilkan PPT. Adapun handbooknya secara utuh dalam bentuk PDF, semua materi rinci yang akan disampaikan oleh Ustadz akan kita berikan di akhir. Tujuannya apa? Tujuannya agar teman-teman semangat mencatat faidah, penjelasan-penjelasan dari Ustadz, dan nantinya bisa mengkoreksi, bisa mencocokkan dengan PDF yang akan dikirimkan oleh admin. Baik teman-teman, kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Jika memang dirasa belum jelas, kami sangat membuka untuk bisa langsung menghubungi kami secara pribadi di grup yang terlampir, ya, label admin. Kurang lebih ada 4 orang, saya dan 3 orang lainnya. Baik, alhamdulillah kita sudah dibersamai oleh guru kita Ustadz Rosyid Hafidhullah Ta'ala, dan sebagaimana telah diinformasikan sebelumnya, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menurut saya pribadi, menurut hemat saya pribadi, pasti ya, baik itu tua ataupun muda, akan melewati fase persiapan mental. Nah, jadi buat teman-teman yang bergabung pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi yang kuat, dorongan yang kuat terkait dengan persiapan mental, karena tidak bisa dipungkiri, persiapan mental adalah salah satu kunci dari melangkahnya kita ke jenjang pernikahan, entah itu dalam menghadapi situasi akad, menghadapi situasi bergabung ke keluarga baru, dan lain sebagainya. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, karena Ustadz juga sudah ada di tengah-tengah kita, untuk waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وَمَنِ اهْتَدَى بِهَدْيِهِ وَاسْتَنَّى بِسُنَّتِهِ وَاقْتَدَى بِقُدْوَتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku, sobat nasiha yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah, di malam hari ini Allah berikan kepada kita limpahan nikmat dan juga rahmatnya. Allah berikan kepada kita limpahan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Dan Allah berikan kepada kita rahmatnya, berupa ketundukan hati, kepekaan hati, untuk memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita pada majelis ilmu ini tercatat sebagai sebuah ketaatan dan bentuk rasa syukur yang menambah timbangan yang memberatkan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa pada malam hari ini kita akan membahas tentang persiapan mental. Persiapan mental sebelum dan setelah nikah. Sebelum nikah jelas, mental merupakan salah satu yang perlu dipupuk. Setelah menikah, kita pun juga dapati ada sebagian ikhwan-ikhwan kita, sebagian akhwat-akhwat kita yang masih merasa belum bisa menyatu, masih merasa belum bisa nyaman dengan keluarga pasangan. Maka inilah yang insya Allah kita bahas atas pertolongan Allah, yakni persiapan mental sebelum dan setelah menikah. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Berbicara tentang mental,
dalam membina rumah tangga, maka hal ini tidaklah dibangun dalam sesaat. Tidaklah dibangun dalam sekejap. Ada tahapan dan persiapannya. Perlu ilmu serta pengamatan pada yang berpengalaman. Lalu diikuti dengan penerapan dan juga pembiasaan. Di sini coba akan kita urai beberapa hal yang berkaitan dengan mental, yakni apa saja yang membuat seseorang itu minder dan apa saja yang membuat seseorang itu percaya diri, baik sebelum maupun setelah menikah. Kita mulai dulu dari yang membuat minder. Yang membuat minder sebelum menikah ada dua hal secara garis besar. Yang pertama adalah kekurangan secara fisik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Sobat nasihat yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap dari kita pasti memiliki kelemahan. Yang mana semakin lama umur satu hubungan suami istri, pasti akan semakin nampak. Pasti akan semakin terang benderang kelemahan dari masing-masing pasangan. Dan sejalan dengan itu semua, semakin lama suatu hubungan, mestinya semakin besar pula pemakluman terhadap kelemahan masing-masing pasangan. Khususnya tentang fisik. Entah itu bau badankah, entah itu aroma nafaskah, entah itu bentuk hidungkah, entah itu lingkar pinggangkah, atau pinggang yang sering kecepitkah, dan lain sebagainya. Semakin lama suatu hubungan, semestinya semakin besar pemakluman terhadap kelemahan masing-masing pasangan. Ironisnya, ada sebagian pasangan yang memiliki kebiasaan meremehkan pasangannya. Apapun alasannya dan bagaimanapun keadaannya, sikap meremehkan pasangan seperti ini adalah perkara yang terlarang dalam sebuah rumah tangga. Apalagi sampai mencela atau menghina. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para suami. Maka perhatikan para ikhwat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadribil wajh wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait." Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang bagaimana sikap seorang suami setelah menjelaskan tentang nafkah, maka beliau kemudian memberikan 3 pesan. Wala tadribil wajh, jangan engkau pukul wajahnya. Wala tuqabbih, jangan engkau jelekkan ia. Wala tahjur illa fil bait, dan janganlah engkau boikot ia kecuali di dalam rumah saja. Maka lafal wala tuqabbih, jangan engkau jelekkan ia, jangan engkau cela dia. Maknanya, jangan engkau remehkan, jangan engkau hinakan, dan jangan pula engkau doakan buruk kepadanya. Ketika kita dapati, mungkin ada apa? Ada pasangan yang hidungnya kurang mancung. Maka jangan kemudian kita doakan, ya sudah, semoga semakin begitu. Walaupun niatnya bercanda, jangan. Ketika ada pasangan yang mungkin kelebihan nutrisi, sehingga mungkin banyak pakaian yang dahulunya cukup, sekarang tidak cukup. Maka jangan kemudian katakan, semoga semakin bertambah. Jangan kita doakan keburukan padanya. Karena memang salah satu kunci untuk menjaga keharmonisan serta kehangatan rumah tangga dengan kekurangan fisik yang ada pada pasangan adalah menjaga lisan. Pasangan saya biasa kok saya bercandai demikian. Pasangan saya biasa kok mendengar hal-hal seperti itu dari lisan saya. Jangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewanti-wanti kita semuanya. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih, Innal abda la yatakallama bil kalimah. Ada seorang hamba yang ia mengucapkan satu kalimat. Ia berbicara. Yanzilu biha finnar ab'adu ma bainal masyriq wal maghrib. Dan dengan ucapannya tersebut, ia terjatuh ke dalam neraka yang luasnya sejauh timur dan barat.
gara-gara satu celetukan, gara-gara satu guyonan, gara-gara mungkin satu komentar, tapi hal tersebut membekas di pasangan kita, maka bisa jadi itu akan memberatkan hisab kita kelak di yaumil qiyamah. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Sungguh, lisan ini punya peranan yang penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, dalam meredam gejolak atau permasalahan mental berkaitan dengan fisik diri sendiri maupun pasangan. Karena sikap meremehkan pasangan hidup, meskipun terkesan sederhana atau bercanda, dapat menjadi bibit pertikaian dalam rumah tangga. Jangan Anda lihat saat ini, jangan Anda lihat dalam kondisi normal. Mungkin dalam kondisi normal, sebuah candaan, sebuah celetukan tentang kekurangan fisik, hanya dibalas dengan senyuman. Anda tidak tahu isi hatinya. Kalaupun kemudian hatinya tidak menerima, Anda mengatakan, toh rumah tangga saya baik-baik saja. Ya, saat ini. Bagaimana kelak, na'udzubillah, ketika kemudian ada sebuah permasalahan yang besar, hingga kemudian hal-hal kecil seperti ini diangkat. Hal-hal kecil seperti ini dibesar-besarkan. Apalagi ketika ada godaan pihak ketiga, yang ketika diperbandingkan jauh dengan apa yang kita miliki dari pasangan. Maka perlahan namun pasti, jika tidak diperbaiki, dapat menjadi pertikaian besar. Dan jika sudah demikian, maka jangan harapkan keharmonisan keluarga akan terwujud. Sungguh, tidak ada manusia yang sempurna. Ini kalimat yang harus dipahami bersama. Kalimat yang bukan hanya sekedar klise, kalimat yang layak untuk dijadikan prinsip ketika hendak menentukan pasangan. Sesuatu yang bisa membuat kita mawas diri, tidak terlalu muluk-muluk, menetapkan standar tinggi, idealis, dan lain sebagainya. Nah. Baik. Lalu, bagaimana? Kalau memang ada kekurangan fisik yang benar-benar mengganggu keharmonisan rumah tangga, kekurangan fisik yang secara syariat memang tercatat sebagai aib. Kekurangan fisik yang secara syariat memang bisa membuat tujuan utama pernikahan tidak tercapai. Nah, inilah yang harus dikomunikasikan dengan cerdas. Tidak semua aib harus diperbesar. Tidak semua aib harus dipermasalahkan, walaupun ada aib-aib tertentu yang memang harus dikomunikasikan dengan serius. Apa saja kekurangan atau aib-aib pada fisik yang harus dikomunikasikan dengan serius terhadap pasangan? Yakni yang berkaitan dengan 3 tujuan utama pernikahan. Kekurangan atau aib yang harus dikomunikasikan dengan pasangan, yakni kekurangan atau aib yang berkaitan dengan 3 tujuan utama pernikahan. Apa 3 tujuan utama pernikahan? Yang pertama, mut'ah, kenikmatan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan. Misal, ketika kita bicara tentang hubungan zaujiyah, jima dan lain sebagainya, ada kekurangan di sana yang bisa berkaitan erat dengan masalah mut'ah. Sampaikan. Mungkin sang suami impoten misalkan. Ini sangat bersinggungan dengan salah satu tujuan pernikahan. Sampaikan. Mungkin dari pihak istri pernah mengalami pengangkatan payudara karena kanker, CA dan lain sebagainya. Maka komunikasikan. Ini tujuan utama pernikahan yang pertama. Yang kedua, khidmah, pelayanan. Terkait mungkin dengan mata, terkait mungkin dengan anggota tubuh, tangan, kaki. Ketika di sana ada cacat, maka sampaikan. Harus dikomunikasikan. Dan yang ketiga, tujuan utama pernikahan adalah injab. Kemampuan reproduksi, tidak mandul.
Inilah 3 tujuan utama pernikahan. Mut'ah, khidmah, dan juga injab. Syekh Shalih Al-Munajjid, hafidhahullah, ketika ditanya tentang seorang wanita yang ia mengalami ovariektomi, ini pengangkatan indung telur. Hal ini membuat ia akan kesulitan untuk memiliki anak. Maka Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ditanya, apakah wanita yang demikian harus menceritakan apa adanya kepada calon suami yang hendak meminangnya kelak? Maka beliau menjelaskan, jika pengangkatan indung telur atau ovariktomi tersebut tidak menghalanginya untuk punya anak, karena mungkin di sana ada organ lain yang bisa mengcover, yang bisa berfungsi dengan baik, maka tidak wajib baginya untuk memberitahukan hal tersebut kepada lelaki yang hendak meminangnya. Karena memang ada batasan aib dalam nikah yang wajib disampaikan dalam proses ta'aruf. Apa yang wajib untuk disampaikan dalam batasan ta'aruf tadi? Yakni keadaan yang bisa menyebabkan hilangnya 3 tujuan utama pernikahan. Yang tadi kita sebutkan, mut'ah, khidmah, dan juga injab. Hanya saja, semacam ini disampaikan kepada orang yang melamar untuk menghindari adanya permasalahan di kemudian hari. Karena mungkin pasangan merasa dirinya tertipu dan lain sebagainya. Dan di tempat yang lain, Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah juga menukil keterangan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa aib dalam rumah tangga adalah segala keadaan yang menghilangkan tujuan utama pernikahan. Dan tujuan utama pernikahan tersebut adalah mut'ah, khidmah, dan injab tadi. 3 hal inilah tujuan yang paling utama. Jika ada keadaan yang menghalangi 3 hal tersebut, maka termasuk cacat, termasuk aib yang harus dikomunikasikan dengan baik. Jangan ditutup-tutupi. Ketika dikomunikasikan dengan baik, kok ada salah satu pihak yang tidak menerima, maka cari jalan tengahnya. Maka bukan semua aib perlu diumbar, bukan semua kekurangan fisik perlu dipermasalahkan. Kalau mungkin sekedar kekurangan gigi saja, giginya mungkin gingsul, mudah datang ke dokter gigi, konsul, dan lain sebagainya. Kalau memang hanya sekedar apa? Hanya sekedar mata yang mungkin minusnya besar, silindernya besar, bisa diobati. Maka saudara-saudariku sekalian, sobat nasihat yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, anggaplah kekurangan pada pasangan kita tersebut dapat melahirkan persoalan. Tetapi selama tidak mengganggu 3 tujuan utama pernikahan tersebut, semua hal itu sangat bisa ditolerir. Bukankah iya, ini pasangan kita juga punya kelebihan-kelebihan, juga punya kebaikan-kebaikan. Bahkan kebaikan-kebaikannya lebih besar dibandingkan kekurangannya. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafraqu mu'min mu'minah. La yafraqu mu'min mu'minah." Tidak pantas seorang mukmin itu untuk membenci mukminah lainnya. Kenapa? In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada satu perangainya yang tidak ia suka, niscaya masih banyak perangainya lain yang ia sukai. Nah, ini kekurangan fisik pada pasangan, salah satu yang bisa membuat seseorang itu minder sebelum menikah. Yang kedua, yang biasanya bisa membuat seseorang minder sebelum menikah, yakni kurang secara finansial. Maka teruntuk seorang wanita, kekayaan suami bukanlah hal yang harus Anda perhatikan. Kekuatan finansial suami bukanlah hal mutlak yang Anda butuhkan. Karena hal mutlak yang Anda butuhkan sejatinya ada pada kualitas tanggung jawab suami. Bagaimana tanggung jawab suami di dunia maupun di akhirat?
Nah, untuk melihat besar tidaknya potensi tanggung jawab seorang suami, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan kepada para wanita, juga para wali-wali mereka, tentang apa yang harus diperhatikan, yakni agama dan juga akhlak. Dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu, fazawwijuh." Apabila ada seseorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya datang untuk meminang putri kalian, maka nikahkan. Bahkan jika tidak, maka takun fitnatun fil ard, akan terjadi fitnah di muka bumi. Banyak ujian di muka bumi. Wa fasadun arid, dan kerusakan yang besar. Fitnah dengan syahwat yang diumbar, pemerkosaan di mana-mana, kerusakan besar. Ini bagaimana nasab sudah mudah dipermainkan. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Inilah yang seharusnya Anda perhatikan, wahai para wanita. Agama dan akhlak adalah yang paling wanita butuhkan untuk jangka panjangnya. Apabila menjadikan syarat ketampanan menjadi syarat mutlak, maka ini sungguh sebuah kerugian. Tapi jika syarat tersebut hanya dijadikan sebuah tambahan saja, yang penting agama dan akhlak, insya Allah selamat. Begitu pula, ketika menjadikan syarat kekayaan sebagai syarat mutlak, ini juga sebuah kerugian. Tapi jika syarat tersebut hanya sebuah tambahan saja, yang penting adalah agama dan akhlak, insya Allah akan selamat. Betapa banyak wanita yang menyesal karena mendapatkan pasangan tampan rupawan, tapi buruk akhlaknya. Tampan rupawan, namun ujung-ujungnya ada pada perceraian. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Dan teruntuk para lelaki, jangan kecil hati dengan sedikitnya saldo uang di rekening Anda. Kecil hatilah apabila Anda tidak punya saldo pahala untuk akhirat melalui keluarga. Jangan kecil hati dengan kurangnya finansial. Tidak ada masalah kurang secara finansial jika kebutuhan pokok keluarga terpenuhi. Jangan sampai kita terbeban dengan gaya hidup atau seperti tulisan yang sering kita jumpai di truk jalanan. Setidaknya beberapa kali Anda melihat. Apa? Harta, tahta, semuanya tuntutan keluarga. Na'udzubillah. Ada lelaki, kepala rumah tangga yang ia sibuk nyari harta, atau kalau dia seorang pegawai, dia sibuk nyari promosi jabatan, semua itu bukan atas keinginannya sendiri. Semua itu ia lakukan bukan dengan hati yang plong legowo, tapi semuanya itu hanyalah tuntutan keluarga. Alangkah melongsonya lelaki yang demikian. Yang penting itu nafkah untuk keluarga bisa ditunaikan. Itu kewajiban suami. Secara makna, nafkah itu apa sih? Nafkah itu apa-apa yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk keluarganya berupa hal-hal yang mendasar. Makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain sebagainya. Ini yang jadi tanggung jawab utama suami. Ini yang jadi kewajiban suami. Bukan kemudian apa uang spa-nya istri. Bukan kemudian apa uang pedikur, medikirnya istri. Bukan. Sementara dalam fikul muyassar disebutkan makna nafkah secara syar'i adalah memberikan kecukupan kepada orang yang menjadi tanggungannya dengan cara yang ma'ruf berupa qutun. Apa qut? Makanan pokok. Lalu libasun, pakaian. Wadarun, tempat tinggal. Dan juga apa? Turunan dari 3 hal tersebut. Maksud dari turunan 3 hal tersebut seperti apa? Seperti biaya berobat istri ketika sakit, biaya persalinan istri saat melahirkan. Ini. Pemenuhan kebutuhan biologis, pengajaran agama, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi kewajiban utama seorang suami. Dan Allah Azza wa Jalla ketika membahas tentang kewajiban nafkah,
Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq, ayat yang ke-7. Allah Ta'ala berfirman, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah, ia berikan sesuai dengan kemampuannya. Yang gajinya UMR, ya sudah, beri sesuai dengan gajinya. Yang gajinya mungkin di atas UMR, ya fadhal, penuhi. Yang gajinya puluhan juta, fadhal, sesuai dengan kemampuannya. Wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah dia memberikan nafkah dari apa-apa yang Allah karuniakan kepadanya. Allah berikan kadar rezeki yang sempit, maka berikan dari yang sempit itu sesuai dengan kadar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada. Dalam surat yang lain, dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala mengatakan, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَاتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Dan kewajiban seorang ayah lah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu, para istri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Maka ketahuilah ayyuhal ikhwah, ketahuilah sobat-sobat nasihat yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa dua hal yang banyak membuat minder tadi, yang kita sampaikan, yakni kekurangan fisik serta kekurangan harta, yang bisa membuat minder sebelum menikah, sejatinya ini adalah hal yang fana, hal yang menipu. Salah kalau kita jadikan prioritas. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan ini dalam hadis yang insya Allah kita semua familiar mendengarnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu tidak melihat pada bentuk rupa dan juga harta kalian. Allah tidak lihat apakah ada di antara antum yang mungkin pernah menang Abang None Jakarta, atau mungkin apa, Abang None versi Jogja. Allah tidak akan pernah lihat itu. Akan tetapi, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat itu ada pada hati dan juga amalan kalian. Maka hati dan amalan inilah yang harus diprioritaskan. Bagaimana hatinya, akhlaknya, bagaimana amalannya, ibadahnya, agamanya, ini yang hendaknya diprioritaskan. Dan tanyakan kepada orang tua kita, tanyakan kepada kakek nenek kita, yang usia pernikahannya sudah puluhan tahun. Apa yang membuat langgengnya suatu pernikahan? Apakah paras wajah? Tidak. Apakah isi dompet? Tidak. Tetapi bagaimana agama dan juga akhlak yang ada dalam diri pasangan masing-masing. Itu. Baik. Kalau tadi adalah hal-hal sebelum menikah, maka sekarang setelah menikah, apa saja yang membuat minder seseorang setelah menikah? Karena tadi di awal kita sampaikan, bukan hanya yang belum menikah, yang sudah menikah pun kadang masih canggung, kadang masih tidak bisa cair dengan keluarga pasangan. Maka hal yang membuat minder pasangan setelah menikah diantaranya adalah yang pertama, tidak segera diberi momongan. Tidak segera diberi momongan. Maka bagi yang belum diberikan momongan, bersabarlah. Tegarkan diri antum, kuatkan keyakinan antum, tebalkan husnudzon antum. Tegarkan diri, kuatkan keyakinan, tebalkan husnudzon. Insya Allah hati akan lapang dan doa pun akan semakin tajam. Tegarkan diri bahwa antum pasti bisa melalui ujian ini dengan baik. Masih banyak orang-orang yang mungkin sudah puluhan tahun belum dikarunia anak. Dan kuatkan keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Anda sudah berobat ke sana kemari, dokter sudah memvonis begini dan begini. Kuatkan keyakinan, tidak ada yang mustahil bagi Allah.
dan tebalkan husnudzon dengan terus memberikan uzur pada diri sendiri. Jangan lupa, kekuatan doa itu sebanding dengan kekuatan apa? Keyakinan. Karenanya, sebelum antum memohon kepada Allah, kuatkan dulu keyakinan antum tentang kekuasaan Allah. Ketika antum hendak memohon keturunan kepada Allah, tanamkan keyakinan secara mendalam bahwa Allah lah yang mengatur semua hal, termasuk tentang anak turunan manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura. Dalam surat Asy-Syura, Allah mengatakan, Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha'u wa yahibu liman yasha' inasan wa yahibu liman yasha'u dzukura. Hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Ia menciptakan apa-apa yang ia kehendaki. Ia memberi nama atau ia memberikan anak perempuan kepada siapa yang ia kehendaki. Dan ia pun memberikan anak laki-laki kepada siapapun yang ia kehendaki. Au yuzawwijukum dzukuran wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqiman innahu 'alimun qadir. Dalam kelanjutan ayat tersebut Allah juga mengatakan, atau Allah juga memberi sepasang anak perempuan dan anak laki-laki kembar. Dan juga Allah lah yang menjadikan siapa saja yang ia kehendaki sebagai orang yang mandul, tidak memiliki anak. Sejatinya Allah adalah zat yang apa? Alimun qadir. Zat yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Tanamkan keyakinan ini ayyuhal ikhwah. Tanamkan keyakinan ini. Allah itu yang mengatur semuanya. Allah yang ngatur apa? Allah yang ngatur semuanya. Jangan sampai kemudian diri kita ini menyangsikan kehebatan Allah, menyangsikan apa? Kekuasaan Allah. Na'udzubillah wal iyadu billah. Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Ketahuilah, ada kebaikan dari penundaan Allah dalam memberikan amanah berupa momongan. Ada kebaikan dari penundaan Allah dalam memberikan amanah berupa momongan. Ketika kita meyakini dalam tauhid serta akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa tidaklah segala sesuatu itu terjadi melainkan baik di sisi Allah. Maka ketika saat ini belum diberikan momongan, berarti ada kebaikan di dalamnya. Cari uzur. Mungkin Allah belum melihat kita sesabar yang diinginkannya. Mungkin Allah belum melihat kita seikhlas yang dikehendakinya. Mungkin Allah juga belum melihat kita semampu yang diharapkannya, sehingga kemudian kita masih ditahan amanah berupa momongan tersebut. Maka sekali lagi, tegarkan diri, kuatkan keyakinan, dan tebalkan husnudzon. Insya Allah hati akan lapang, serta doa pun akan semakin tajam. Inilah keyakinan yang harus dibangun saat belum diberikan momongan oleh Allah. Dan di antara teladan yang layak untuk kita tiru adalah bagaimana ketabahan Nabiullah Zakaria alaihissalam. Gali keteladanan dari beliau alaihissalam. Nabiullah Zakaria sampai usia senja, sampai usia tua, sepuh, Allah belum berikan karunia anak untuk beliau. Apakah beliau putus asa? Enggak. Beliau tidak putus harapan. Bahkan sampai dalam kondisi yang secara umum pasti membuat orang putus asa. Sampai pada kondisi yang membuat orang pada umumnya putus asa untuk memiliki anak. Di dalam Al-Quran, Allah menceritakan hal ini dalam surat Maryam. Pada awal surat Maryam, Allah Ta'ala mengatakan, Dzikru rahmati rabbika abadahu Zakaria. Menyebutkan penjelasan tentang apa? Rahmat Allah kepada hambanya Zakaria. Idh nada rabbahu nidaan khafiyah. Tatkala Nabiullah Zakaria berdoa kepada Allah dengan suara yang lembut, suara yang lirih. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaibah.
Ia mengatakan, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, sejatinya tulangku ini telah lemah. Kepalaku ini sudah penuh dengan uban. Dan aku belum pernah kecewa ketika berdoa kepadamu. Belum pernah apa? Kecewa ketika berdoa kepadamu. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqir." Sejatinya aku khawatirkan adalah kerabat-kerabatku sepeninggalku kelak, anak turunanku. Sementara istriku adalah seorang yang akir. Akir ini mandul. Fahabli min ladunka waliya. Perhatikan. Fahabli min ladunka waliya. Maka anugerahilah aku dari sisimu seorang putra. Seorang anak. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waja'alhu rabbi radiyah. Yakni anak keturunan yang akan mewarisiku dan juga mewarisi keluarga Yakub, dan jadikan ia sebagai apa? Sebagai orang yang diridhai. Ketika istrinya sudah divonis untuk mandul. Ketika dirinya Nabiullah Zakaria, tulang-tulangnya sudah melemah, sudah sepuh, tapi tetap meminta kepada Allah. Doa lawang gratis saja loh. Kenapa harus putus asa? Terus minta sama Allah. Beliau sudah tua, istri beliau sudah mandul. Yang secara logika manusia mustahil untuk punya anak. Tapi tidak bagi Allah. Dia adalah zat yang maha kuasa. Yang maha mampu untuk memberikan apa yang Nabiullah Zakaria harapkan. Hingga kemudian akhirnya Allah kabulkan doa dari Nabi Zakaria. Allah abadikan pula dalam surat Al-Anbiya. Allah Ta'ala mengatakan, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni faradan wa anta khairul warithin. Ingatlah kisah Nabiullah Zakaria tatkala ia menyuruh kepada Rabbnya, wahai Rabbku, jangan engkau biarkan aku hidup apa? Hidup seorang diri, fardan. Engkaulah pemberi waris yang paling baik. Maka Allah kemudian katakan, fastajabna lahu. Maka kami kabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya. Dan kami anugerahkan padanya Yahya. Wa aslahna lahu zawjah. Dan kami perbaiki istrinya. Yani yang awalnya mandul, kemudian Allah perbaiki menjadi tidak mandul. Allah kabulkan apa yang menjadi keluh kesah Nabiullah Zakaria. Maka jangan pernah putus asa. Kuatkan keyakinan, maka dengan itu doa pun akan semakin tajam. Solusi lainnya adalah perbanyak istighfar. Iringi terus doa Anda dengan banyak-banyak istighfar. Minta ampun sama Allah. Maka sudah bukan hal yang dirahasiakan lagi. Bukan sebuah rahasia lagi tentang khasiat dari istighfar. Allah menjanjikan banyak hal bagi orang yang ahli istighfar. Salah satunya adalah keturunan. Allah menceritakan bagaimana ajakan Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya. Dalam surat Nuh, Allah Ta'ala mengatakan, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Istighfarlah kepada Rabbmu, mintalah ampun kepada Rabbmu. Karena apa? Karena sejatinya Rabbmu adalah Ghaffar, Maha Pengampun. Dan ketika Allah ini sudah mengampuni, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Wa yumdidukum bi amwal, juga akan memperbanyak hartamu. Bukan hanya harta, wa banin, dan juga anak. Wa yaj'al lakum jannatin, wa yaj'al lakum anhar. Juga akan memberimu apa? Memberimu surga, kebun-kebun, dan juga sungai-sungai. Ini semua dari istighfar. Maka selain doa, istighfar. Diruntut lagi sebelum doa, kuatkan keyakinan, tebalkan husnudzan. Ini. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Kita pernah jumpai, dan alhamdulillah, di Jogja, karena memang
dengan pertolongan Allah, banyaknya majelis-majelis ilmu. Tidak jarang ketika kita di lampu merah, kita dapati ada orang yang mulutnya berkomat-kamit istighfar. Ketika mungkin antri, entah itu dulu di bank kah, entah itu mungkin di kantor pos lah, dan lain sebagainya. Ia basahi lisannya dengan istighfar. Dan Masya Allahnya istighfar. Dengan kalimat yang sederhana, namun banyak sekali faedah. Banyak sekali faedah. Maka, mau kemudian orang itu istighfar bagaimana dan kita perhatikan dengan detail bagaimanapun juga, kita tidak akan tahu apa yang menjadi keluh kesahnya. Kita hanya bisa mendoakan semoga istighfarnya itu menjadi wasilah yang apa? Menjadi wasilah yang mustajabah. Agar doa-doanya dikabulkan. Maka perbanyak istighfar. Dahulu ketika Hasan al-Basri rahimahullah banyak didatangi oleh seseorang yang mengadu, belum punya anak lah, yang mengadu apa? Kebunnya gagal panen lah, gembalaannya tidak bisa makan lah. Maka beliau Hasan al-Basri rahimahullah menyarankan untuk istighfar. Hingga kemudian ada yang bertanya, mengapa saran yang diberikan adalah memperbanyak istighfar? Apa kata Hasan al-Basri? Menarik jawabannya. Beliau mengatakan, ma qultu min indi syai'an. Aku memberi saran istighfar itu bukan jawaban dari akalku, bukan jawaban dari logikaku, bukan sekedar ngawur saja. Innallaha ta'ala yaqulu fi suratin Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Karena Allah telah berfirman dalam surat Nuh, mintalah ampun, istighfarlah kepada Rabbmu, innahu kana ghaffara. Ila akhiri ayat, sampai akhir ayat. Maka istighfar. Dan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, man aktsara istighfar. Barang siapa yang dia banyak istighfar, banyak mohon sama Allah. Apa kata Nabi? Ja'alahullahu min kulli hammin faraja. Allah akan berikan ia dalam setiap kesempitan kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja. Dan di setiap kesempitan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah pun juga akan anugerahi ia, kucuri ia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gara-gara istighfar. Maka bagi antum yang merasa minder setelah pernikahan karena belum juga dikaruniai momongan, ketika bertemu dengan keluarga pasangan ditanya kapan isinya, subhanallah, jawab saja dengan istighfar. Semoga Allah mengampuni saya hingga kemudian Allah mengabulkan hajat-hajat saya. Selesai. Jawab dengan demikian. Berikutnya yang kedua, di antara hal yang bisa membuat minder setelah pernikahan, yakni tidak memiliki kelebihan yang dibanggakan keluarga pasangan. Tidak punya kelebihan yang dibanggakan oleh keluarga pasangan. Misal, pasangan adalah anak bungsu, sementara kakak-kakaknya punya pasangan yang hebat. Maka kakak-kakak ipar Anda punya apa? Punya keahlian yang hebat, punya dunia yang mewah. Dalam kacamata dunia, maka ini sangat menggiurkan. Mungkin ada yang dosen perguruan tinggi negeri, mungkin ada yang pengusaha kuliner, dan lain sebagainya. Maka ketika Anda merasa ciut, Anda merasa minder karena ini, ketahuilah, Allah sebagai zat yang maha adil, dengan keadilannya telah menetapkan banyak keadilan yang rata bagi seluruh hambanya. Keadilan, kebaikan yang rata bagi seluruh hambanya. Ketika Allah menetapkan Anda menjadi bagian dari keluarga besar pasangan Anda, maka Allah pasti telah menetapkan ada kebaikan dalam diri Anda yang bisa Anda berikan pada keluarga pasangan. Pasti. Betapapun menterengnya kakak-kakak ipar Anda, betapapun menterengnya menantu dari mertua Anda yang lain, pasti ketika Allah sudah tetapkan Anda menjadi keluarga besar pasangan, maka pasti ada kebaikan yang bisa Anda berikan kepada keluarga pasangan.
Ketika ada menantu lain dalam keluarga pasangan yang katakan pandai urusan dunia, maka jadilah Anda pandai urusan akhirat. Ketika ada menantu lain yang mungkin mampu secara finansial tapi tidak punya waktu luang untuk bersama mertua, maka jadilah Anda menantu yang punya waktu luang bersama dengan mertua, bersama dengan keluarga pasangan. Ketika mungkin di sana ada menantu lain yang perhatian dari sisi fulus, maka Anda berikan perhatian dalam bentuk lain, kebersamaan dan lain sebagainya. Baik, yang ketiga, di antara hal yang membuat minder pasangan yang telah berumah tangga adalah tidak menyatu dengan keluarga pasangan. Hal ini biasanya disebabkan karena masih pekewuh, masih sungkan. Jadi tidak bisa cair dengan keluarga. Seakan-akan ada jarak, seakan-akan masih serba kikuk. Kalau sudah demikian, maka akan menjadi penghalang untuk bisa hangat, penghalang untuk bisa cair. Seakan-akan ada tembok besar yang menghalangi, apalagi kalau ditambah ego yang tinggi. Ketahuilah, ketika kita menikah, di antara hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana memanage ego, meleburkan ego pada keluarga pasangan. Karena menyatu dengan keluarga pasangan tidak akan bisa terwujud selama kita punya ego yang tidak terkendali. Oh pasangan gitu ya kebiasaannya. Saya tidak mau, saya kebiasaannya begini. Tidak bisa. Oh, saya dari dulu memang tidak bisa. Kalau saya sudah menetapkan A ya A. Saya tidak bisa begitu. Anda sekarang tidak sendiri. Anda sekarang punya pasangan, dan pasangan punya keluarga. Dan keluarga tersebut adalah orang tua Anda pula. Maka tidak bisa Anda saklek. Mungkin Bapak Ibu Anda sudah tahu Anda sejak kecil, tapi mertua tidak. Maka menyatu dengan keluarga pasangan sekali lagi tidak akan bisa terwujud selama kita masih punya ego yang tidak terkendali. Kalau ada pertanyaan, kenapa kok hal-hal yang membuat minder setelah menikah tidak ada yang bersinggungan dengan keuangan, tidak ada yang bersinggungan dengan finansial atau karir? Tadi apa? Hal yang membuat minder setelah pernikahan tidak segera diberikan momongan. Yang kedua apa? Yakni tidak memiliki kelebihan yang dibanggakan oleh keluarga pasangan. Yang ketiga apa? Yakni tidak menyatu dengan keluarga pasangan. Kenapa kok hal-hal yang membuat minder setelah pernikahan ini tidak ada yang kaitannya dengan keuangan, tidak ada yang kaitannya dengan finansial, karir, dan lain sebagainya? Karena bahasan tentang itu semua sudah terlalu jamak, sudah terlalu banyak. Selain itu, kita tidak masukkan pembahasan tentang finansial atau karir bagi seorang yang memang baru memulai rumah tangga, karena insya Allah masih banyak pemakluman dari keluarga. Ketika kita masih belum mapan secara finansial, wong baru menikah, wong baru berumah tangga, karenanya jangan terlalu juga banyak gaya, jangan terlalu berjanji saat memulai rumah tangga. Jadilah pribadi yang apa adanya. Baik, ikhwatal iman, ahabbakumullah, sobat nasihat yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tadi poin pertama, ini yang membuat minder, baik sebelum ataupun setelah menikah. Maka berikutnya di poin kedua, yang membuat pede, yang membuat diri kita percaya diri, alias kebalikan dari yang tadi kita bahas. Dan sama, yang membuat pede ini ada sebelum menikah dan setelah menikah. Kita mulai dari yang sebelum menikah. Apa yang membuat seseorang ini percaya diri sebelum menikah? Yang pertama, ilmu agama. Yang pertama, ilmu agama. Dengan memiliki ilmu agama, tidak layak bagi kita untuk merasa rendah diri. Kenapa? Karena ilmu agama adalah modal terpenting dalam hubungan rumah tangga. Modal terpenting.
Dan para ulama telah banyak menjelaskan bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu itu jauh lebih penting, jauh lebih urgent daripada kebutuhan kita terhadap makan, minum, buang hajat. Kok bisa? Karena dalam kita makan, dalam kita minum, dalam kita buang hajat, semuanya pun butuh ilmu. Dan di antara perkataan yang masyhur di kalangan para ulama adalah al-ilmu imamul amal. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya suatu amalan. Nah, kalau seseorang tidak punya ilmu, tidak punya panutan, tidak punya landasan dalam beramal, maka saat ia mengawali pernikahan, wajib untuk punya ilmu. Wajib untuk punya ilmu. Harus dia berilmu dulu. Dawang, yang namanya pernikahan ini suatu ibadah yang panjang. Ibadah yang SKS-nya setiap hari, ibadah yang kurikulumnya terus tidak pernah berhenti dalam belajar. Ibadah sepanjang hayat. Maka harus senantiasa berlandaskan dengan ilmu. Ketika mau menikah ada ilmunya. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang muhasabah. Apakah pernikahan baginya telah wajib? Begitu pula ilmu tentang ta'aruf. Bagaimana juga dengan istikharah. Saat menikah juga ada ilmu. Ilmu tentang hak dan kewajiban rumah tangga. Suami maupun istri. Setelah pernikahan. Ini buah dari pernikahan. Anak ada ilmu tentang parenting. Ini semua ilmu. Begitu pula dengan apa? Kewajiban sebagai seorang hamba. Maka di sana ada banyak sekali fikih ibadah yang harus kita pelajari. Seorang laki-laki harus tahu. Seorang suami harus tahu ketika istrinya tanya, "Mas, ini saya sudah keluar flag, tapi ini hari ke-16. Bagaimana hukumnya?" "Ini saya keluar flag, tapi masih hari ke-14. Bagaimana hukumnya?" Seorang suami juga harus tahu bagaimana ciri-ciri dari itu darah flag kah atau darah haid kah. Harus tahu. Kalau tidak tahu, seandainya istri nanti kebingungan, tanya siapa? Maka ini semua ilmu. Dan orang yang punya ilmu pantang untuk apa? Pantang untuk minder. Apalagi ketika kemudian menantu-menantu lain dari mertua Anda, kakak ipar, adik ipar, memang apa? Memang belum mengenal sunnah, belum paham ilmu agama. Maka tidak layak bagi Anda untuk minder. Anda harus apa? Percaya diri. Mungkin mereka punya dunia, tapi Anda punya agama. Harus. Ini yang pertama. Yang bisa membuat pede sebelum menikah. Ini ilmu agama. Yang kedua, yang bisa membuat pede sebelum menikah adalah tawakal. Orang yang tidak tawakal itu rawan untuk down. Rawan untuk putus asa. Rawan untuk minder. Rawan untuk lemah mental. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq, Allah Ta'ala mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang mencukupkan keperluannya. Dan tawakal di sini maknanya adalah penyandaran diri kepada Allah setelah melakukan usaha atau sebab. Karena dengan tawakallah akal kita akan terjaga. Dengan tawakallah akal kita akan tetap waras. Dengan tawakal semua urusan akan dihimpunkan, dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena tawakal itu dia senantiasa mendahulukan apa-apa yang menjadi menjadi kehendak Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah." Maka perhatikan ayat ini. Allah Ta'ala mengatakan, "Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau engkau sudah berazam, maka tawakallah. Apa sih azam itu? Azam itu niyah qawiyah, niat yang kuat, niat yang sudah disertai dengan planning, sudah disertai dengan strategi. Tinggal actionnya saja. Ini azam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allah
Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau engkau sudah berazam, tawakal. Allah tidak katakan, فَإِذَا فَعَلْتَ فَتَوَكَّلْ. Kalau engkau sudah berbuat, engkau sudah melakukan usaha, mengambil sebab, sudah keringetan, sudah capek, payah, dan lain sebagainya, tawakallah. Allah tidak katakan demikian. Allah katakan, kalau engkau sudah berazam, tawakal. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa tawakal itu dari awal, bukan di akhir. Kalau di akhir sudah kemeringat, sudah capek, sudah payah, sudah pusing dengan segala macam usaha yang dilakukan, lalu kemudian tawakal, ini namanya bukan tawakal, ini pasrah. Tawakal tidak demikian. Tawakal ini diletakkan di depan, dari awal. Maka ketika seseorang ini benar dalam meletakkan tawakal, dia akan qanaah. Apa yang Allah tetapkan, dia akan ngikut. Tapi kalau di akhir, atau yang tadi kita bahasakan pasrah, maka rawan sekali dengan godaan syaitan. Rawan sekali dengan godaan syaitan. Syaitan akan menghembuskan kepadanya pengandaian-pengandaian. Kalau tawakal yang di akhir, kalau pasrah, syaitan akan mengatakan, coba dulu begini, jangan begitu. Coba dulu ngikutin apa kata ibu, jangan milih dia saja. Jangan pilih orang Jawa, orang Sunda saja. Jangan pilih orang Sunda, orang Jawa saja. Jangan pilih tetangga, pilih saja teman dan lain sebagainya. Akan ada pengandaian. Maka salah dalam memposisikan tawakal, ini adalah salah satu pintunya syaitan yang bisa membuat kita menyalahkan takdir. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka tawakal di depan. Saya, insya Allah, nikah ini benar-benar untuk apa? Untuk ibadah. Saya ikhtiarnya pun ikhtiar yang baik, saya tidak mau aneh-aneh, tidak ada kedustaan, saya juga mempersiapkan mahar dengan uang yang halal. Insya Allah ikhtiar saya yang terbaik, tapi saya tawakal. Kalaupun nanti memang pernikahan saya ini gagal, saya yakin ada hikmah besar di situ. Nah, kok ketika dia menikah, ternyata dia dapati istrinya mungkin apa? Temperamen. Istrinya mungkin apa? Sakit-sakitan. Dia sudah tawakal di depan. Maka dia akan menerima itu semua. Bahwa itulah pilihan Allah untuk dirinya. Dan pasti ada kebaikan di situ. Dia tidak menyalahkan, saya sudah berusaha dengan baik, saya tidak pacaran, saya tidak menggunakan uang haram untuk prosesi pernikahan. Dia tidak akan menyalahkan seperti itu. Apapun nanti akibat dari pernikahan, dia akan terima. Tawakal. Kalau sudah tawakal, dia seakan-akan menyerahkan beban hidup ini kepada Allah. Maka pantang bagi dia untuk minder. Pantang bagi dia untuk minder. Ia akan pede dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Baik. Berikutnya, yang membuat minder setelah menikah. Kalau tadi yang membuat minder sebelum menikah, afwan. Yang membuat pede. Yang membuat pede setelah menikah. Kalau tadi yang membuat pede sebelum menikah, ini ilmu agama dan tawakal. Sekarang yang membuat pede setelah menikah. Apa saja yang membuat pede setelah menikah? Yang pertama, pemenuhan hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban. Maka pemenuhan hak dan kewajiban ini merupakan suatu hal yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada suami maupun istri, kepada pasangan. Dan prioritaskanlah apa yang menjadi hak pasangan kita atau apa yang menjadi kewajiban kita. Jangan sampai kita dicap, dikenal sebagai orang yang doyan minta hak, tapi emoh dalam melaksanakan kewajiban. Prioritaskan dulu yang menjadi hak pasangan kita dan apa-apa yang menjadi kewajiban kita. Sementara hak kita itu biar diprioritaskan oleh pasangan. Ketika masing-masing dapat melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak pasangan, insya Allah berarti telah mengambil sebab dari sebuah pernikahan yang ideal. Selain itu,
pemenuhan hak dan kewajiban sejatinya juga menjadi tolok ukur sebuah keharmonisan rumah tangga. Rumah tangga itu harmonis ketika pemenuhan hak dan kewajiban berjalan lancar. Kita tidak akan berpanjang lebar di sini karena ini adalah materi kita di esok hari, di hari Sabtu. Berikutnya, yang kedua, yang bisa membuat PD setelah menikah, ini setelah pemenuhan hak dan kewajiban, yang berikutnya yang kedua adalah kedekatan dengan zat yang memberi sakinah. Kedekatan dengan sang pemberi sakinah. Siapa pemberi sakinah? Allah Azza wa Jalla. Allah yang maringi sakinah. Allah yang maringi kita tentrem sama istri. Bukan apa? Bukan fisik atau mungkin perangai istri. Saya ini tentrem, nyaman sama dia lah, karena memang cantik. Apa? Miss Indonesia misalkan. Nah, saya ini tentrem sama dia, ya karena apa? Karena ya memang kita sudah saling kenal. Enggak. Yang memberikan sakinah kepada kita itu Allah. Maka semakin dekat dengan zat pemberi sakinah, semakin kita akan mudah untuk nyaman, tentram, bahagia, dan percaya diri dengan pasangan maupun keluarganya. Dalam ayat yang sudah sering kita dengar, ayat yang insya Allah hampir di setiap acara walimatul urs dilantunkan, dibacakan. Allah Ta'ala mengatakan, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ apa? مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا litaskunu ilaiha. Di antara tanda kekuasaan Allah, yakni Allah menciptakan pasangan dari diri kalian, dari jenis kalian. Agar apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian rasa nyaman, agar kalian rasa tentram. Yang dengan sakinah tersebut apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dengan sakinah tersebut kemudian Allah tumbuhkan rasa sayang, Allah tumbuhkan rasa cinta. Maka sebetulnya yang harus kita perhatikan itu sakinah dulu. Nyaman dulu, tentrem dulu. Adapun sayang, adapun cinta itu lahir karena sakinah. Lahir karena sakinah. Dan sebaliknya, kalau kemudian ada orang yang mengaku cinta, ada orang yang mengaku sayang, padahal hatinya itu was-was, hatinya tidak tentrem, maka ungkapan sayangnya, ungkapan cintanya itu palsu. Itu bukan sayang, bukan cinta, itu nafsu. Itu nafsu. Sayang dan cinta itu lahir setelah sakinah, setelah kita tentrem. Maka kalau kemudian ingin rumah tangga kita penuh cinta, penuh sayang, harmonis, yang mana kemudian keharmonisan itu membuat kita pede dengan keluarga pasangan, solusinya satu. Dekati zat yang memberikan sakinah. Dekati Allah. Karena pernikahan itu sejatinya bagaikan sebuah segitiga, di mana masing-masing sudutnya adalah suami dan istri. Dan Allah Azza wa Jalla ada di puncak segitiga tersebut. Semakin dekat dengan pemberi sakinah, maka semakin dekat suami dengan istri. Sebaliknya, semakin apa? Semakin dia jauh dari zat pemberi sakinah, semakin dia jauh, semakin jauh pula suami dan istri. Sungguh kedekatan dengan zat yang memberi sakinah adalah kunci kebahagiaan yang dapat memupuk rasa percaya diri setelah pernikahan. Wallahu a'lam bishawab, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini, yakni berkaitan dengan persiapan mental sebelum dan setelah pernikahan. Tadi kita sudah sampaikan yakni hal yang membuat minder sebelum pernikahan, setelah pernikahan. Hal yang membuat pede sebelum pernikahan dan setelah pernikahan. Semoga yang sudah kini bermanfaat. Akhiru kalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas pemaparan materinya, dan alhamdulillah
telah selesai sesi materi, namun ada sedikit ini Ustaz, sebuah catatan dari Ana, statement yang cukup menggelitik terkait dengan materi yang Ustaz sampaikan, bahwa terkait dengan tawakal, teman-teman dari sahabat Naseha ya melalui beberapa pesan yang telah masuk, baik itu di DM Instagram maupun di WhatsApp, banyak yang terlalu terburu-buru untuk menanyakan biro jodoh. Banyak yang terlalu terburu-buru menanyakan perantara ta'aruf. Maka mudah-mudahan melalui momen hari ini kita semua mendapatkan gambaran yang lebih baik bahwa mari kita semangat untuk bertawakal dalam hal persiapan ilmu. Teman-teman, bahwa persiapan ilmu itu panjang dan ta'aruf ataupun biro jodoh adalah proses yang bisa dibilang bagian akhir dari persiapan. Karena ulang, bagian akhir dari persiapan. Jadi, ayo kita semangat menuntut ilmu, kita semangat persiapannya dulu. Ilmu agama, untuk yang ikhwan mungkin persiapan skill terkait dengan nanti ikhtiar mencari nafkah. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, kita masuk ke sesi pertanyaan. Ditunggu sebentar, Ustaz. Nah, Ustaz, sudah terlihat Ustaz layarnya? Nah. Mohon maaf Ustaz, Ana ulangin dulu. Baik. Alhamdulillah Ustaz, untuk malam hari ini, pertemuan pertama, kita ada 5 pertanyaan yang masuk. Untuk pertanyaan yang pertama, bismillah, afwan, saya mau bertanya Ustadz, saat ini saya sedang ta'aruf dengan ikhwan, dan katanya beliau sudah ada rumah sendiri. Boleh nggak saya tanya, rumah tersebut sudah menjadi hak milik atau belum lunas? Karena setahu saya, beli rumah dengan cara mengangsur itu mengandung riba. Afwan Ustadz, jazakallahu khairan. Fadal Ustadz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ketika Anda dalam rangka ta'aruf dengan seorang ikhwan, memang sebuah hal yang lumrah, sebuah hal yang wajar ketika menanyakan satu sama lain tentang persiapan, tentang apa saja yang sudah dilakukan. Itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Namun, tentu saja tidak semua pertanyaan bisa ditanya. Seperti yang tadi kita sampaikan. Kaitannya dengan kekurangan, kaitannya dengan aib, kaitannya dengan cacat, tidak semua aib, tidak semua cacat, tidak semua kekurangan itu perlu untuk dibahas, perlu untuk diutarakan. Tidak semua. Ketika berkaitan dengan tujuan utama pernikahan, fadhal. Maka kaitannya dengan ini, yakni ketika dia sampaikan sudah punya rumah sendiri. Maka bahasa rumah sendiri ini, insya Allah bahasa yang cukup jelas. Berarti dia punya sendiri atas namanya. Adapun bertanya tentang bagaimana cara membelinya, apakah lunas atau masih kredit, ini sesuatu yang sudah overlap, sesuatu yang sudah offside. Nggak perlu Anda tanyakan sekarang. Nggak perlu Anda tanyakan. Kalaupun Anda khawatir di sana ada akad-akad riba yang masih dilakukan oleh suami, cukup tanyakan saja, apakah saat ini masih ada tanggungan-tanggungan ribawi? Tanyakan demikian. Tidak perlu kemudian menelisik. Tidak perlu kemudian menelisik. Seandainya pun nanti dia katakan, saya sudah punya rumah. Alhamdulillah sudah, saya miliki cash, tidak punya tanggungan. Apakah kemudian Anda hendak tanya, kalau beli cash memang dapat uangnya dari mana? Kan enggak. Maka ini sesuatu yang wallahu a'lam bishawab. Anda pikir terlalu berlebihan ketika Anda bertanya sudah menjadi hak milik atau lunas, sudah menjadi hak milik atau masih ngangsur. Dan perlu dicatat,
tidak semua kredit itu riba. Tidak semua kredit itu riba. Kredit yang riba itu ketika di sana menghadirkan pihak ketiga. Bukan antara pemilik dengan pembeli saja, tapi di sana ada pihak ketiga, entah itu penjaminkah dan lain sebagainya. Maka yang riba ketika di sana ada pihak ketiga. Kalau langsung misalkan membeli kepada Fulan A, yang mana Fulan A ini rela untuk dibayar angsuran, tidak usah pihak ketiga, tidak usah pihak ketiga yang melunasi kepada si A, lalu kita membayar kepada pihak ketiga, tidak usah demikian. Maka jelas ini akad yang sah, akad yang tidak mengandung riba. Nah, Anda teringat dengan sebuah kejadian, ketika ada seorang akhwat yang dilamar oleh ikhwan, qadarullah dan alhamdulillah, ikhwan yang berada, ikhwan yang mapan. Sang akhwat alhamdulillah sudah ngaji dan dia berusaha ingin mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni mempermudah mahar. Dia tidak menetapkan target mahar yang muluk-muluk. Padahal si ikhwan ini kaya. Hingga kemudian ayahnya bertanya kepadanya, "Dok, kenapa kok nggak minta mahar yang lebih dari itu? Kenapa kok cuma minta mahar sekian? Minta saja yang banyak. Kayaknya ikhwan itu senang sama kamu. Trisno karo kowe. Sudah, minta saja yang banyak. Dikasih. Apa jawaban akhwat ini? Masya Allah. Dan ini perlu antuna copy paste. Ketika memang ada kejadian yang serupa, dia katakan, "Oh alah ya, Mbok yang cerdas." Dia katakan sambil bercanda, "Oh alah ya, Mbok yang cerdas. Ngapain minta besar di awal, toh nanti saya menjadi pendampingnya. Toh kalau saya sudah bisa menjadi pendampingnya, nanti ketika saya minta lebih dari apa yang saya minta saat mahar, saya pasti dikasih." Ini wanita yang cerdas. Nah, maka begitu pula dengan Anda. Ketika suami atau calon suami mengatakan, "Alhamdulillah saya sudah punya rumah sendiri." Alhamdulillah. Betapa banyak orang-orang di luar sana, akhwat yang menikah, suaminya belum punya rumah. Sehingga kontrak, bahkan sampai 10 tahun lebih punya anak satu. Bahkan mungkin dia sampai menikah lagi, punya anak. Kehidupan poligami, punya 2 anak, masih kontrak. Banyak di sana. Maka Anda kemudian ketika calon suami sudah punya rumah sendiri, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Anda mengkhawatirkan ribanya, maka tanyakan saja. Ketika sebelum akad atau ketika akan menikahi saya masih punya hutang riba tidak? Selesai. Ini akan lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal pertanyaan yang lainnya. Ustaz. Berikutnya Ustaz, bismillah izin bertanya, saya sudah 24 tahun dan sudah ada laki-laki yang datang ke rumah, namun orang tua saya menginginkan saya menyelesaikan studi dulu, di mana baru selesai tahun depan. Bagaimana cara saya dan juga calon menyikapi hal tersebut? Padahal saya merasa insya Allah sudah siap untuk menikah. Jazakallahu khairan. Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Berarti si penanya ini akhwat. Nah, maka Anda coba jawab dari sudut pandang orang tua yang memiliki anak gadis. Ikhwatul iman, ahbakumullah. Sobat nasihat ikhwan dan akhwat yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Anda akhwat, lalu Anda sudah sampai pada jenjang kuliah, ada teman, Anda kawan yang kemudian ingin berta'aruf dengan Anda, baik agamanya, baik akhlaknya, ingin menikahi Anda. Tapi kemudian orang tua masih abot, masih berat untuk melepas Anda. Hingga kemudian orang tua mengatakan, "Enggak,
nanti setelah lulus saja. Padahal Anda merasa siap, maka jangan lihat dari sudut pandang, oh orang tua ini menunda, oh orang tua ini menghalangi. Jangan lihat dari sudut pandang itu saja. Oh berarti syarat mutlak orang tua itu saya harus lulus. Padahal kalau saya sudah ingin nikah, saya sudah merasa siap untuk menikah, nanti dihalangi, saya semakin akan susah untuk konsentrasi, susah untuk skripsi, susah konsen dan lain sebagainya. Orang tua memang mempersulit. Jangan demikian. Kalau laki-laki saja ketika akan menikah, dia ngomong sama orang tuanya, itu belum tentu diizinkan pada laki-laki. Apalagi perempuan. Lihat dari sudut pandang orang tua. Ketika Anda menikah, maka Anda akan lepas dari orang tua. Lepas secara apa? Satu, bakti. Bakti Anda yang utama kepada suami. Orang tua tidak lagi mendapatkan spesialnya Anda. Itu ketika mungkin saat ini orang tua datang pulang kerja atau orang tua pagi-pagi ngerasa, "Dok, bikinkan bapak teh, nak. Kasih madu 2 sendok." Anak langsung tanggap. Anak perempuan, "Oh, nggih, Pak. Cepet." Maka ini orang tua terhadap anak perempuan. Nanti ketika Anda sudah menikah, bapak tidak bisa seperti itu. Dan tidak ada ceritanya, atau jarang ceritanya kita dapati, bapak nyuruh anak laki-laki yang seperti itu, "Le, bikinkan bapak kopi, nak. 1 saset aja. Nanti gulanya 1/2 sendok, tambah madunya 2 sendok." Jarang ada bapak minta pada anak laki-laki yang seperti itu. Mintanya sama anak perempuan. Maka ketika kemudian bapak ini menetapkan syarat, nanti setelah lulus, karena bapak masih ingin punya ada waktu sama Anda. Bapak masih ingin punya waktu sama Anda. Karena ketika nanti sudah menikah, Bapak tidak bisa lagi bareng-bareng sama Antum. Tidak bisa lagi bareng-bareng sama Anda. Menikah itu memang prosesnya cepat, tapi persiapannya lama. Persiapan ilmu, persiapan izin, lama. Nggak bisa menikah itu kok sakit seperti kita pengen roti, kita langsung berangkat, pergi ke warung, milih, selesai pulang. Nggak bisa. Ketika dengan orang tua, apalagi perempuan, perlu sounding sejak jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu. Ketika nanti menikah, Bapak tidak akan bisa lagi merasakan pijatan hangat di pagi hari. Maka cara merayu orang tua, cara kemudian membuat orang tua itu tahu sudut pandang Anda, bukan kemudian dengan Anda mengatakan, "Pak, ini loh Pak, anaknya soleh, anaknya baik agamanya, anaknya sopan akhlaknya." Kalau kita tidak nerima, nanti belum tentu yang datang selanjutnya itu lebih baik dari dia. Bukan begitu cara untuk melunakkan hati orang tua. Bagi para akhwat, enggak. Sampaikan dengan baik. Ya, atau mungkin dengan mamahnya juga. "Ya, Ma, adik ini sudah pengen nikah ya. Menurut bapak mama gimana? Menurut ayah mama gimana?" Terus masih kecil. "Oh, ya sudah. Kira-kira kapan sih bolehnya?" Sounding terus. Hari ini ngomong mungkin sambil mijeti, besok ngomong di dapur sambil bantu ibu ngulek. Besok lagi ketika mungkin bapak apa? Buka laptop, baca koran, megang HP, dusel di sampingnya, sender di sampingnya, tanya, "Ya, ayah pengen calon yang kayak gimana?" Sampaikan hingga kemudian orang tua ini tahu, oh memang anak gadisku ini mau nikah. Tapi caranya enak. Anak gadis ketika pengen nikah mendekat kepadanya. Bukan kemudian nodong, "Ya ini ada ikhwan yang datang, baik agamanya, adik kenal, akhlaknya bagus, berprestasi, dia jago bisnis, pandai organisasi, ayo ya diterima." Nggak bisa. Jadi orang tua punya anak gadis itu berat. Berat sekali. Nah, ada rasa tidak tega untuk melepas anaknya. Dan itu manusiawi. Itu manusiawi. Maka jangan Anda menodong orang tua, dekati orang tua, komunikasikan dengan baik sampai orang tua tahu sudut pandang Anda tanpa Anda memaksanya.
Dan ketika kemudian orang tua memang menargetkan 1 tahun lagi, saat Anda memang belum wajib untuk menikah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bekali dulu diri dengan ilmu. Bekali dulu diri dengan ilmu. Lain cerita ketika memang Anda sudah punya bekal ilmu, Anda sounding ke orang tua dan orang tua mau iyakan, silahkan segerakan untuk menikah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Nah, Ustaz sedikit menambahkan, memang di banyak-banyak momen yang Ana saksikan, bahkan pengalaman Ana pribadi, ketika akad dan bercucuran air mata di pihak keluarga istri itu paling banyak dari bapak. Ana bisa merasakan emosi haru dan mungkin bahagia ketika menikah, tapi di satu sisi sedih karena anak gadisnya sudah dipinang oleh pihak ikhwan. Mudah-mudahan pertanyaan yang satu ini diberikan keadaan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izinkan saya bertanya. Saya anak perempuan pertama dan bisa dibilang tulang punggung keluarga. Saya ingin menikah, inginnya tidak bekerja dan fokus dengan keluarga. Tapi saya juga tidak bisa meninggalkan orang tua saya begitu saja. Karena saat ini kami juga tidak punya rumah. Saya juga takut membebankan suami nanti masalah keluarga saya. Karena saya juga paham orang tua suami pun masih tanggung jawab dia. Apa ada solusi yang bisa diberikan Ustadz saat proses ta'aruf dalam memberitahu hal ini? Nah, Ustadz. Jadi beliau ini perempuan dan bekerja, Ustadz. Dan jadi tulang punggung ya. Nah, Ustadz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana solusi untuk apa yang dialami oleh saudari kita ini? Anak perempuan barep, ini anak pertama sekaligus tulang punggung. Bahkan sampai ia katakan salah satu bentuk dirinya yang menjadi tulang punggung adalah ketika orang tua belum punya rumah. Ketika orang tua belum punya rumah, berarti masih kontrak. Masih harus memikirkan uang kontrakan tiap tahunnya. Baik, semoga Allah mudahkan urusannya dan urusan kita semua. Ikhwatal iman, ahabbakumullah, saudara-saudariku sekalian, sobat nasihat yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, ketika memang Anda sudah niat ingin menikah, terus terang, komunikasikan dengan terus terang dan apa adanya. Baik itu kepada keluarga maupun kepada calon suami. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Karena ini bukan aib. Ini bukan aib. Lain cerita kalau aib. Ada hal yang perlu ditutupi, ada hal yang perlu dikomunikasikan. Dan ini bukanlah aib. Ini bagian dari takdir Allah. Qadar min qadarillah. Maka ceritakan. Dan satu hal yang perlu kita semua sadari bersama, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Azza wa Jalla. Perbaiki niat dan upgrade diri dengan ilmu-ilmu agama, serta apapun yang bisa melahirkan kucuran berkah dari Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, perbaharui dan kuatkan niat, lalu upgrade diri dengan skill agama, pengetahuan agama, dan apapun itu yang bisa melahirkan kucuran berkah dari Allah Azza wa Jalla. Anda ingin sampaikan sebuah hadis. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Ada 3 golongan yang Allah pasti akan tolong. Yang tidak mungkin tidak, Allah pasti akan menolong dia. Siapa itu? Yang pertama, al-mukatabul ladzi yuridul ada. Budak yang ia ingin menebus dirinya hingga kemudian dia bisa dibebaskan. Yang kedua, an-nakih alladzi yuridul afaf. Seseorang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan. Dan yang ketiga, al-mujahid fi sabilillah. Sebelum kita bahas tentang 3 golongan, atau tepatnya golongan yang sedang kita bahas, an-nakih yuridul afaf, kita mulai dari awal.
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan salasatun haqqun 'alallahi aunuhum. Ada 3 golongan yang Allah pasti beri pertolongan. Tidak mungkin tidak, Allah pasti wajib bagi Allah memberi pertolongan. Sebuah pertanyaan. Apakah kemudian ada orang yang terlepas dari pertolongan Allah? Tidak ada. Semua orang dapat pertolongan Allah. Kita bisa sekarang menyimak, kita sekarang bisa matanya melek, kita sekarang bisa mencatat, itu pertolongan dari Allah. Maka maknanya ini orang yang benar-benar spesial, golongan yang benar-benar spesial. Orang yang lain dapat pertolongan, dia diberikan jaminan pasti diberikan pertolongan. Yang kedua, ketika Allah menggunakan lafal pasti di sini, yakni tidak mungkin ingkar. Memangnya selain kepada 3 golongan ini, Allah pernah ingkar janji? Nah, la yukhliful mi'ad. Ini Allah itu zat yang tidak pernah ingkar terhadap janji. Apa yang telah dijanjikan pasti Allah berikan. Sementara untuk 3 golongan ini Allah berikan keistimewaan. Di antara yang lainnya, hamba-hamba lain Allah tepati janji, kepada 3 ini Allah spesialkan. Pasti Allah berikan ketepatan janji baginya. Pasti Allah berikan pertolongan kepadanya. Maka untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah dengan menjadi salah satu dari 3 golongan ini an-nakih yuridul afaf. Seorang yang menikah karena ingin menjaga dirinya, menjaga kemuliaan, kehormatan, harus benar-benar apa? Berilmu dan bertekad kuat. Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu. Dan tekad kuat. Jangan sampai apa? Jangan sampai tergoda dengan banyak sekali fitnah, banyak sekali syubhat, banyak sekali syahwat. Jangan. Hati-hati, jaga diri betul-betul. Jadikan benar pernikahan Anda nanti bukan pernikahan karena sudah dikejar umur. Pernikahan karena baper, banyak teman-teman seangkatan yang sudah nebar undangan. Pernikahan karena apa? Iri. Jangan. Benar-benar pernikahan lillah. Benar-benar karena memang diri ini siap. Benar-benar karena memang sudah merasa wajib. Benar-benar karena apa? Kalau tidak melakukan bisa terperosok pada zina. Karena itu. Maka yang demikianlah yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang demikianlah yang termasuk an-nakih yuridul afaf. Ini pesan Anda. Terbuka, jujur, baik itu kepada keluarga Anda maupun kepada calon pasangan Anda. Dengan kejujuran itu semoga Allah memberikan keberkahan dan kemudahan. Dan jangan lupa perbaiki niat, perbaharui terus niat dan upgrade diri. Pancing segala hal yang bisa mencurahkan keberkahan Allah untuk diri Anda. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Nah, Ustadz, berikutnya ada pertanyaan yang cukup singkat. Assalamualaikum. Ustadz, saya mau bertanya, apa yang harus saya persiapkan untuk menjadi orang tua dan suami yang baik menurut Islam? Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan. Jazakallah khair. Nah, ini pertanyaan singkat tapi jawabannya panjang ini, Mas. Nah, Ustaz. Baik, ikhwatal iman, ahbakumullah. Apa yang harus kita persiapkan untuk menjadi orang tua dan juga suami yang baik menurut Islam? Maka jawaban yang pertama tentu saja kembalikan diri Anda sesuai dengan fitrah. Siapapun itu, orang tua, suami, anak kecil, bocah, anak yang usia puber, dan lain sebagainya, siapapun kalangan Anda, maka fitrah kita adalah seorang hamba. Dan kewajiban utama kita adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang insya Allah kita semua sudah hafal, sangat familiar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, ciptakan hamba-hambaku, yakni semua makhlukku, melainkan untuk beribadah. Maka orang tuakah Anda, lajangkah Anda, suamikah Anda, anak kecilkah Anda, pemudakah Anda adalah hamba Allah.
maka beribadah kepada Allah dengan baik. Apa ibadahnya orang tua, apa ibadahnya suami, itu yang kemudian Anda pelajari dan Anda amalkan. Anda pelajari ilmunya, Anda amalkan. Itu yang Anda harus lakukan. Kembalikan fitrahnya dan jalani itu dengan baik. Nah, jangan lupa senantiasa untuk meminta hidayah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, untuk yang kelima atau pertanyaan terakhir pada kesempatan malam ini, Assalamualaikum Ustaz, Anda mau bertanya, bolehkah kita menentang orang tua jika pemahaman agamanya berbeda dengan kita? Contoh, keluarga Ana bersikukuh, calon Ana menginginkan acara pernikahan secara adat, yang mana di dalamnya mewajibkan calon Ana untuk memberikan uang mahar yang tinggi. Yang dimaksud adalah adat Bugis. Sedangkan pemahaman Ana adalah mahar seorang perempuan adalah yang tidak memberatkan laki-laki. Bagaimana solusinya Ustadz? Tafadhol Ustadz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ketika ada persoalan yang berkaitan dengan adab, berkaitan dengan adat istiadat, sejatinya jawaban yang simpel pun bisa. Namun secara praktek tidak sesimpel itu. Secara praktek tidak sesimpel itu. Ketika kita berbeda pemahaman dengan orang tua masih kental dengan adat istiadatnya. Kalau ada orang lain minta anak gadisnya, maka siapkan mahar tinggi. Ada uang panai lah, dan lain sebagainya. Sementara kita, yang tahu tentang sunnah, yang paham tentang bagaimana seruan Nabi kepada umatnya, ini untuk memudahkan masalah mahar, kita ingin ya sudah semampunya, semudahnya. Kalau memang calon kita gajinya UMR, ya sudah mahar 1 gram logam mulia, alhamdulillah. Kalau memang suami kita penghasilannya 100 juta rupiah per bulan, ya sudah mahar 20-30 wajar. Tapi bagaimana kalau tidak? Suami ini mungkin PNS atau mungkin penghasilan UMR, tapi minta kemudian panai 100 juta, 125 juta, 150 juta. Subhanallah, bagaimana yang demikian ini? Baik. Secara sudut pandang syar'i, maka tidak harus kita untuk menuruti orang tua. Karena memang dari silang pendapat yang ada tentang siapa yang ahakku bimaharin, ahakku bisadaqin, yang paling berhak untuk menetapkan mahar. Ada ulama yang mengatakan paling berhak itu orang tua alias wali. Ada yang kedua, yang paling berhak adalah mempelai itu sendiri, sang wanita itu sendiri. Maka dari dua pendapat yang paling muktabar ini, pendapat kedua adalah pendapat yang paling tepat. Yang paling berhak itu adalah anak perempuannya, bukan walinya dari sudut pandang syariat. Apalagi ketika orang tua kemudian menetapkan demikian, ini punya niat yang tidak baik, maka kita tidak boleh taat. Kita hanya taat hanya pada perkara-perkara yang baik saja. Tapi kalau ini sudah berkaitan dengan adat, kan repot. Tidak sesimpel itu. Maka Wallahu a'lam bishawab, minta kepada yang menguasai hati orang tua Anda. Orang tua Anda tidak akan bergeser keputusannya, tidak akan berubah apa yang ada dalam hatinya, kecuali ketika Allah yang merubahnya. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Dekati diri dengan orang tua. Dekati orang tua dengan cara yang baik. Orang tua itu didekati, diambil hatinya bukan dengan dalil. Ya, sini ya. Tak bukakan kitab ya. Ini loh ya. Dari kitabnya mazhab Syafi'i, dari kitabnya mazhab Hambali. Yang namanya mahar paling rajih itu yang menetapkan mempelai wanita. Ini kitabnya, ini dalilnya. Orang tua tidak akan bisa seperti itu. Orang tua dengan didekati pelan-pelan, diajak guyon, dipijeti, digandeng,
diajak makan bareng, disuapin, ini orang tua. Dekati orang tua secara adab, secara akhlak, lalu sounding, sampaikan baik-baik bahwa tidak akan ada ruginya bagi seorang hamba tatkala mendahulukan syariat dibandingkan yang lain. Dan memang demikianlah seharusnya. Syariat di atas segalanya, di atas akal kita, di atas perasaan kita, di atas adat istiadat. Tidak akan rugi ketika meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini meletakkan syariat di atas segalanya. Bahkan itulah yang membuat curahan berkah turun dari Allah kepada keluarga Anda. Sampaikan dengan baik, minta kepada Allah kelembutan hati untuk orang tua. Kalaupun kemudian memang Anda harus bersuara, maka jawab saja dengan jawaban diplomatis dulu. Ya, fix ya, kita minta mahar 125 juta ya, jawab saja dengan senyum dulu. Ya, nantilah. Ya, sambil ngobrol-ngobrol lagi. Jawab dengan jawaban diplomatis, sembari Anda terus berusaha untuk membujuk, terus berdoa kepada Allah untuk kelembutan hati orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, Masya Allah, untuk pertanyaan terakhir ini, menurut Ana, Ustaz, cukup mewakili sangat banyak ikhwan yang dimudahkan oleh Allah untuk selesai masa persiapannya, kemudian sudah ta'aruf, dan ketika selesai ta'aruf untuk khitbah, banyak yang tersendat di fase mahar, Ustaz. Dan Allah alam tidak sedikit yang akhirnya gagal menikah, Ustaz. Sangat disayangkan, mudah-mudahan siapapun ikhwan, sahabat nasihat yang sedang diuji dalam proses khidbahnya, khususnya mahar, dimudahkan oleh Allah dan diberikan yang terbaik untuk jalan keluarnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat nasihat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah diberitahukan di awal bahwa sesi tanya jawab adalah sesi kedua atau sesi terakhir dari setiap pertemuan. Maka teman-teman sekalian, saya mewakili segenap tim Naseha mengucapkan apresiasi yang sebanyak-banyaknya karena telah bertahan mengikuti materi dari awal hingga sekarang 2149. Masya Allah Ustadz, ada 255 orang ditambah dengan mereka yang bergabung di YouTube. Mudah-mudahan Allah berkahi ikhtiar kita, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan dan keberkahan bahwa ilmu ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman tetap jaga semangat, kita masih ada 2 hari lagi, mudah-mudahan kita istiqomah, dan teman-teman nanti setelah selesai kelas akan ada link presensi. Kami menghimbau untuk teman-teman teliti dalam mengisinya, agar nanti tidak terjadi kesalahan penulisan nama. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum